pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi yang pertama, saudara harus tahu betul dukunnya itu bayang apa enggak, agamanya kuat apa enggak. Sebab ya tentu tidak ada dukun yang jelek, karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor, iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang, kita dukun, ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa 5 menit baik. 5 menit padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri. Mukanya sudah klemot, nggak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanakan tauhid kita ini? Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silahkan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, oh ini penyakitnya ini, kemudian diberikan obat. Lah obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepet baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang nggak sakit-sakit lagi, tapi nggak hidup sudah. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan, itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Wong masih SD sudah minta matematika kelas SMP, celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya nggak kuat. Emang ukuran secangkir, minta di sini seember, ya luber. Lebihnya nggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri, ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Oh, sembahyang ditemenin malaikat lah, sembahyang baru seminggu mulai. Tuh malaikat iseng anak. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama, lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu. Ini kualitas black apa kualitas white, aspal apa cat putih. Sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegangin. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya.
Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Nah, ini kuncinya. Kalau izin Allahnya dihilangkan, dan ini yang jarang. Biasanya kalau kita diajak ke dukun, di sono aja paten banget. Abah ano, abah ini, abah ano, abah-abah. Lah, lalu pikiran kita kan terfokus. Dikala itulah kita mulai menyampingkan Allah. Di situ yang dikhawatirkan nilai tauhid kita jadi tergoyah karenanya. Bahwa orang yang kita datangi, yang kita kenal kesolehan dan ketakwaannya, hanya bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Dengan izin Allah dia doakan kita dan doanya kabul. Dengan izin Allah dia penuhi hajat kita dan hajat kita jadi terlaksana, jadi kenyataan dengan izin Allah. Sebab Allah itu memberikan keistimewaan. Ada waktu istimewa, ada tempat istimewa, ada jam istimewa. Kenapa sih sedekah hari Jumat dengan sedekah hari Kamis pahalanya kok lebih besar hari Jumat? Karena itu waktu istimewa. Kenapa untuk sembahyang sunnah dianjurkan sepertiga malam yang terakhir? Karena itu waktu istimewa. Kenapa doa di Multazam, di dekat Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Raudhah dikabulkan Allah? Karena itu tempat istimewa. Memang kadang-kadang ada orang berkata, kalau mau berdoa kenapa mesti di kuburan wali? Di rumah juga berdoa, Tuhan dengar. Betul, Tuhan dengar, bahkan tidak berdoa pun Allah tahu isi hati kita. Tapi soal dikabulkan atau tidak, itu hak Allah. Dan Allah memberikan fasilitas kepada tempat-tempat tertentu dan istimewa. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Di Raudhah perbanyak doa. Kenapa? Itu tempat yang mustajabah. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada tempat-tempat tertentu. Dalam konteksnya dengan ini, makom para aulia, para wali, para ulama soleh, tidak ada salahnya kita berdoa di sana, bertawassul, bukan meminta kepada si kiai, bukan meminta kepada si ulama, bukan meminta kepada si wali, meminta kepada Allah melalui tempat yang orangnya kita yakin dekat dengan Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan perantara, itu jelas. Allah tidak memerlukan calo, memang. Tapi Allah menyediakan waktu dan tempat-tempat istimewa. Itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dan berdoa kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali dalam konteksnya dengan dukun yang akhir-akhir ini jadi populer karena merajalelanya judi sampai kepada desa-desa, pedesaan-pedesaan terpencil, yang akibatnya menjauhkan orang dari nilai tauhid. Padahal benar kalau orang berkata kadzabal munajjimun walau sodaku, tukang-tukang ramal itu bohong walaupun benar. Kalaupun betul, kebetulan. Itu maksudnya bohong walaupun betul, betulnya betul kebetulan. Maka para remaja itu biasanya gemar kepada membaca bintang Anda minggu ini, kan begitu toh? Nah, apa Aries, apa Virgo, apa Leo dan sebagainya, dan itu memang menarik untuk dibaca. Rezeki sebelah kulon, asmara anget. Saudara hadirin, hal yang semacam ini boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Karena meyakini kebenarannya sama saja dengan mendahului Allah. Dan itu bisa menggelincirkan nilai-nilai tauhid kita. Tauhid dalam ibadah saya katakan tadi, menyembah hanya kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah, baik berupa waktu maupun tempat-tempat tertentu dan orang-orang, ya.
Kalau waktu dan tempat saja ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah, padahal tempat itu benda mati, apalagi manusia yang merupakan makhluk hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehingga dengan demikian kita tetap menjaga nilai-nilai akidah. Dan dengan ini syariat kita laksanakan tanpa membuang hakikat. Sebab hakikat tanpa syariat itu kosong. Syariat tanpa hakikat juga tidak ada tujuan. Yang penting hati bersih, nggak sembahyang nggak apa-apa. Mana bisa begitu, Mas? Kalau memang hati bersih nggak usah sembahyang nggak apa-apa. Nabi Muhammad dulu berhenti dong sembahyang. Sebab beliau orang yang hatinya paling bersih. Nah, orang yang hatinya paling bersih saja sembahyang yang nggak berhenti, masa kita lalu mau berhenti? Yang penting kan kita bisa dekat dengan Allah melalui perasaan, banyak-banyak ingat. Apa itu sembahyang? Macam-macam. Itu hakikat saja tanpa syariat ia tidak bisa. Syariat saja tanpa hakikat juga gerak lahir yang tanpa roh namanya. Kita melakukan sholat tapi kita tidak tahu untuk apa kita sholat dan kenapa kita sholat dan siapa yang kita sembah di dalam kita sholat. Sehingga dengan demikian keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain, seperti halnya kulit dan isi. Barangkali pernah saya ingatkan, kulit penting, isi pun juga penting. Hakikat penting, syariat juga penting. Dan kita jangan salah mengartikan, terjebak dalam ucapan-ucapan yang masih memerlukan penafsiran, sehingga lalu kita cenderung mendiskreditkan dan menjelekkan para wali. Misalnya ada ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkata begini, barang siapa yang masuk ke rumahku lalu ia memakan makananku, maka ia akan masuk surga. Ini kalau ucapan ini dipahami secara apa adanya, ya jelas orang bisa tergelincir. Tapi kalau ditafsirkan secara betul, siapa yang masuk ke dalam rumahku? Di mana rumah Syekh Abdul Qadir? Di mana umumnya rumah para wali? Di masjid. Jadi siapa yang masuk ke dalam rumahku? Masjid. Lah kalau sudah di dalam masjid, makanannya apa? Getuk. Tentu saja tidak. Kalau sudah di masjid itu ya makanannya ya wirid, zikir, tahajud, baca Quran, paling kurang i'tikaf. Jadi siapa yang masuk ke masjid lalu dia sujud, wirid, zikir, ya jelas saja surga. Jangan membaca ucapan ini lantas rame-rame nyari bekas rumah Syekh Abdul Qadir. Rame-rame masuk ya rumah kecil. Saudara hadirin, kita terlalu terpaku kepada materi ucapan dan melupakan filsafat daripada ucapan itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian, sangat boleh jadi orang lalu tergelincir karenanya. Oleh karena itulah saudara-saudara, saya kembali kepada satu prinsip, bahwa sebenarnya dengan tidak perlu menyalahkan pihak-pihak lain, mari kita kembali kepada sikap mental kita sebagai muslim. Kalau mental memang sudah mental penjudi, apapun bisa dijudikan. Tapi kalau mental itu tidak ada, walaupun di kiri kanan dan depan belakang banyak dibuka tempat-tempat perjudian, saya yakin kita akan mampu menahan dan menjaga diri. Sikap mental inilah yang memerlukan pembinaan dari kita semua. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan dari segala gempuran-gempuran yang datang dari luar karena adanya prinsip ketahanan mental itu tadi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa judi selamanya tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Judi tidak akan membuat orang menjadi kaya. Judi tidak akan membuat orang makin akrab berteman dan bersaudara. Yang jelas judi melahirkan permusuhan dan dendam, membangkitkan rasa malas, memulukan angan-angan tanpa mau peras keringat dan banting tulang, melalaikan orang dari tanggung jawab dan kewajibannya, membuat ia lupa kepada anak, istri dan seluruh keluarganya,
dan pada akhirnya dia akan terjebak dalam satu permainan yang makin menjauhkan dia dari proses kesadarannya sebagai manusia. Al-Quran menjelaskan, pertama, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jalan keluarnya ada saja. Menurut ukuran kemampuan dia tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, mana mungkin. Tapi pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Termasuk jenis yang yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Siapa sih orangnya yang tidak pernah sulit dalam hidup ini? Siapa orang yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tapi kadang orang menilai, itu kelihatannya hidupnya enak aja ya, kayaknya gak pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan tidak pernah mengalami kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Lah kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tentu sangat mudah sekali. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gajinya mungkin kecil, tapi penghasilannya gede. Kan itu yang penting. Gaji dan penghasilan kan lain tuh. Boleh jadi gaji kecil, asal penghasilan gede, kan nikmat hidup itu. Nah, penghasilan ini ada yang bisa kita perkirakan. Bisa kita perkirakan. Misalnya gaji itu tadi. Kalau saya kerja, gaji saya begini. Ada rezeki yang masuk min haitsu la yahtasib. Tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, tahu-tahu ada saja rezeki. Datang orang bawa persoalan yang mendatangkan hasil. Sebab rezeki, jodoh, maut memang seperti bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia diem. Kan gemesin itu. Bayang-bayang itu begitu. Kita kejar, dia lari. Rezeki juga begitu. Kita diam, dia diam. Setengah mati yang namanya rezeki kita cari, kita uber, ngobek sampai ratusan bohong kita kerjain. Tapi memang belum waktunya, ya sulit untuk tembus. Tapi kadang-kadang giliran kita nongkrong di rumah, datang orang bawain rezeki. Itulah yang namanya rezeki. Tapi ini untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak punya kredibilitas takwa, jangan lalu pakai ayat ini. Diberikan Allah dengan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Kan ada ayatnya dah. Kita mah manteng aja di rumah dah. Ntar juga tuh rezeki datang. Ini fasilitas yang diberikan kepada orang yang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Maka kadar ketakwaan jangan membuat kita buruk sangka. Tuh orang ya nggak kemana-mana, duitnya ada aja. Kalau dia takwa, Allah berikan jalan keluar. Yang lantas ngelihat kiai orangnya ahli ibadah, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa, takwanya tinggi, rezekinya lancar. Lalu husnuzon nih kiai nggak kemana-mana, duitnya banyak, miara tuyul kali ini. Itu termasuk jaminan Allah yang masuk kategori min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Diampuni segala kesalahannya dan dibesarkan pahala kebaikan yang dikerjakannya. Maka mudah-mudahan
puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwa membuka janji Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah.